pastikan bahwa ID-nya itu sudah primary key dan auto increment. Kalau ada error sebentar gara-gara itunya, ayo bila lihat toh cek kalau kebetulan saya belum sempat cek satu persatu database semua yang submit. Belum kesana ya, ekspor. Baru kemarin praktiknya saya bisa semua. Oke, nah saya sudah geser saya ke praktikum 02. Praktikum 02 yang foldernya ini saya copy dari praktikum 01. Kemarin saya minta tolong buat folder praktikum 02. Isinya folder praktikum 2, copy semua dari praktikum 1. Jadi isinya ini copy dari praktikum 1. Habis itu lakukan penyesuaian di konfigurasinya. Kemarin kan di isinya di sini, ini kan praktikum 01 isinya kemarin di sini. Nah, kita sesuaikan. Paham ya? Oke. Gue ngasih trik kalau mau nyari file, buka file, biasanya kan ditelusuri satu-satu begini. Dan mana nih kayak ini? Nih. You punya shortcut, pakai Ctrl P, tulis di sini apa nama file yang kamu cari. Oh, saya mau cari file yang terkait dengan mahasiswa ini. Mahasiswa mana? Oh, ini ya. Ctrl apa tadi? Ctrl P. Tapi bukan P ya, Ctrl. Nah, tinggal tulis file apa yang kamu cari. Iya, namun semua file yang ada kata ujiannya. Oh, kira-kira gitu. Mengurangi energi mata kita, mempelototi satu persatu. Oke, terus MK-nya localhost 46199 praktikum 02. Oke, praktikum 02 saya sudah modifikasi juga, perbaiki menunya di samping dan nanti ekspresi bagaimana memperbaiki menu di samping. Salah satunya ada data mahasiswa saya sudah perbaiki datanya supaya sesuai dengan data yang ada di dalam database-nya. Ada nama, tanggal lahir, alamat, deskripsi dan seterusnya. Oke. Nah, saya mau perkenalkan dulu istilah di dalam dunia browsing, ada namanya dunia sesi. Kalau di film Korea kan ada juga sesi nih. Sesi 1, sesi 2. Ini ketika saya klik ini, yang lihatnya ini pasti kan berproses di atas di sini nih. Ada proses yang terjadi. Saya klik. Nah, berarti ada perpindahan sesi. Paham? Kalau saya lagi kemarin ini pulang, berubah lagi di atas, berarti ada perubahan sesi. Paham? Oke, karena kadang juga kita merubah halaman di dalam sini, mengklik sesuatu tiba-tiba berubah tampilannya, tapi tidak ada perubahan sesi. Paham? Karena tidak ada perubahan sesi. Nah, oke. Berkaitan dengan sesi di proses menginput data. Ingat, hari ini kita mau belajar adalah bagaimana caranya menambahkan data ke dalam sini. Paham ya? Ingat, tujuan pembelajaran kita adalah kita mau memasukkan data ke dalam tabel yang kita miliki. Paham? Oke, berarti kalau kita lihat dari sisinya, oke, pasti kita butuh sesi pertama dulu, menampilkan halaman inputnya. Itu kan dianggap satu sesi. Artinya ketika saya klik, misal di sini saya bikin tombol tambah, itu kan pasti ada perubahan tampilan halaman ini. Dari halaman data gini yang ditampilkan adalah halaman penginputannya, tempat kita mengetik. Paham? Itu perubahan sesi. Yang kedua, sesi keduanya adalah proses menggiring data dari halaman
input. Anggaplah ini halaman inputnya, saya klik simpan, klik. Pasti kan ada perubahan sesi. Paham? Oke, berarti ada 2 sesi yang kita pakai sementara. Jelas ya? Dan nanti di pertemuan berikutnya atau di materi keberapa kita tidak pindah sesi, tetap kita bisa menginput tapi kita tidak pindah sesi. Maksudnya tidak pindah sesi, ketika saya klik tombol tambahnya ini muncul di sini fasilitas menginput kayak pop up. Itu kan kita tidak ganti sesinya. Paham? Pada saat diklik simpan datanya, datanya terganti sini, tapi sesinya kita tidak ganti. Nah, sekarang kita tetap menggunakan sesi dulu. Sini ya, paham? Paham ya? Jadi tadi berapa sesi kita mau pakai? 2. Sesi yang pertama kita mau menampilkan halaman inputnya. Sesi yang kedua adalah mengirim data dari halaman input itu dikirim itu diproses lebih lanjut. Di sesi pertama ini si user dia harus bisa hubungi si kontrol. Ini saya pakai kontrol mahasiswa deh saya. Kalau kontrol yang saya bicarakan adalah kontrol mahasiswa. Dari kontrol mahasiswa ini dia harus bisa tampilkan sebuah view itu halaman. Ini kontrolnya mahasiswa. Tapi kalau begitu kontrol mahasiswa ini butuh lagi satu metode yang tujuannya untuk menampilkan halaman input. Kamu itu paham nih? Harus ada satu metode. Kemarin berarti kontrol mahasiswa saya sudah pertama metodenya. Kemarin kan saya punya satu metode indeks, tujuannya adalah untuk menampilkan daftar. Kemarin saya bikin lagi satu metode, seperti apa nama metodenya kemarin? Untuk menampilkan satu data. Saya punya tampil satu. Berarti sebentar ada lagi satu tambahan metode namanya untuk ya tujuannya untuk menampilkan input. Oke. Mumpung saya lupa. Ada satu saya dapat kalau bikin kontrol D usahakan ada metode indeksnya. Sekarang saya kalau saya cek kalau bisa jalan saya cek kontrolnya. Oh tidak ada metode indeksnya. Biasanya setiap kontrol pasti harus ada metode indeksnya. Itu yang kita gunakan untuk menampilkan daftar. Wajib satu kontrol itu ada metode indeksnya. Ada. Cek. Tetap di kelas ini ya saya cek. Cuma saya tidak baca catatan karena kalau di rumah saya bekerja pakai PC gitu berarti. Saya catat di sini. Oke. Nah, sekarang saya desain dulu satu di sini. Saya punya satu kontrol namanya kontrol mahasiswa, saya tambahkan metode. Saya kasih saja metodenya input. Gitu ya? Tapi bebas loh ya, tidak harus metode input. Jelas di mahasiswa saya tambahkan satu metode namanya metode input. Tapi ingat tidak harus metode input. Oke, tujuannya ini adalah menampilkan, saya kasih nama filenya, filenya mahasiswa input. Tetap saya akan simpan di folder yang berkaitan dengan mahasiswa. Tetap saya akan fokus ini adalah file-file yang terkait dengan mahasiswa. Nah, tolong sebentar di arrange ya, dibikin berupa filenya. Ada bikin file, nah taruh semua di sini di folder itu filenya semua. Sebentar berkumpul semua file sudah puluhan, sebentar file itu bingung ini file apa ini file terkait apa. Di arrange sudah file dirapikan. Nah. Oke, ini katanya tujuannya ini adalah sesi yang pertamanya. Paham? Sesi yang keduanya, jadi adalah user ini ya, user. Sesi yang keduanya, apa tadi sesi yang keduanya? User ini berangkat dari halaman inputnya di data ini tetap akan kita kirim ke kontrol. Itu kita yang gitu ya. Si user ini mengklik dengan submitnya, pasti kan di sini ada tombol submit atau tombol simpan. Tapi kerennya submit. Simpan or submit.
data-data yang ada halaman input ini tetap harus kita kirim ke kontrol mahasiswa. Nah, tapi di sana ada lagi metode yang menerima itu data. Paham? Harus ada lagi metode di sini di kontrol mahasiswa yang tujuannya menerima data dari halaman input ini. Paham? Harus ada satu metode di sana. Nah, saya kasih nama metodenya proses input, kira-kira begitu. Paham? Masih ini ya? Jadi, sekarang 2 nih tambahan metode di kontrol mahasiswa aku di 1. Metode input yang saya tujukan untuk menampilkan halaman input. Yang kedua, input tujuannya dia menerima data dari halaman input. Data ini berikutnya tetap dikirim ke model. Jadi tetap dikirim ke model. Harus dikirim ke model karena yang punya kewenangan untuk bersentuhan dengan database ini adalah si model beserta bestinya. Tidak boleh kontrol campur di sini. Paham? Oke. Berarti di modelku ini saya harus tambah lagi satu metode. Paham? Di modelku ini harus ada lagi satu tambahan metode. Saya kasih nama metodenya di sini deh, proses insert. Tapi tidak harus seperti itu deh. Nanti ya, metode itu bebas buat kamu. Nanti dari metode ini beserta dengan bestinya si model. Jadi kemarin ada bestinya si model. Yang teman kerjanya ini kemarin. Oke, inilah yang memproses data yang kita miliki untuk dibawa masuk ke dalam database. Nah, dapat alurnya? Dapat alurnya di? Dapat. Ini adalah proses disubmit ke sini. Ini adalah proses diserahkan data dari kontrol diserahkan ke ngerti? Dapat sampai sini polanya? Dapat polanya? Dapat ya? Ada tidak data dari sini kita pindahkan ke sini? Waktu kita menampilkan halaman input. Ada data tidak yang dibawa dari sini? Kita tampilkan sini. Hah? Ada data tidak yang harus ditampilkan di halaman ini? Waktu saya nggak mesin, minta tolong login baru isi formulir dah. Saya buka formulir itu. Ada data tidak yang harus saya sajikan di situ pada saat tampil itu formulir sebelum saya mengetik data apa yang harus kita tampil di situ? Hah? Nama? Nah, ngerti pertanyaan saya deh? Hah? Ini kan tujuannya satu ini adalah untuk menampilkan halaman input. Tahu udah masuk halaman input nih? Tempat mengetik. Waktu tampil halaman ini, ada data enggak yang harus kita tampilkan di sini? Data dari database? Tidak. Hah? Ada data enggak dari database harus kita tampilkan dalam sini? Tidak ada jadi? Berarti ini tidak punya kewajiban minta data di model untuk dibawa ke sini nih? Tahu gitu? Paham? Anda ada gitu? Tidak ada. Lain nanti kalau di metode lain bisa jadi ada data yang harus dibawa masuk ke dalam. Oke. Nah, berikutnya itu sesi pertamanya. Saya sudah kasih namanya mahasiswa. Nanti data berikutnya dari sini dibawa ke sini. Berarti kalau begitu kontrolku ini harus ada lagi medianya untuk menerima data nih. Kamu itu paham? Harus ada medianya di sini untuk menerima data-data yang dari sini masuk ke sini. Ngerti? Oke, di sana ada medianya. Terus berikutnya data ini juga dari sini pindah ke sini. Berarti yang ini ada juga medianya nih. Paham? Oke. Nah, saya bikinkan dulu medianya. Ini kira-kira bagus apa nama medianya di sini untuk menerima data dari si kontrol. Pakai lagi barang pecah belah, mangkok cangkir.
bagus medianya. Mulai bergeser, nah agak keren. Nah, jangan lagi pakai perabotan rumah tangga. Kira-kira bagusnya apa, relevannya apa namanya dia? Hah? Dia bilang mulai keren, jangan lagi perabotan. Oh, belum move on. Apa bagus medianya? Hah? Apa bagus? Hah? Apa bagus medianya? Jangan lagi perabot dapur nah kemarin mangkuk cangkir apa itu kan cuma ilustrasi yang kemarin itu, dah. Main lagi media lain dah, toh. Sudah mulai berpikir keren, toh. Apa bagus medianya? Hah? Apa? Apa? Nama bingung siapa? Ya, tidak apa-apa deh. Kita ikuti yang belum move on biar masih tetap katanya pakai mangkok. Bisa. Tapi ini ada media yang kita gunakan. Berarti yang dimasukkan nanti ke dalam sini oleh Besti adalah isinya mangkok nih. Iya. Oh itu. Yang ini katanya ada juga medianya. Jadi yang ini ada juga medianya. Media ini digunakan untuk menerima data dari User. dari mana? Dari user. Dari sini nih. Iya. Paham? Oke, cuma medianya ini kita tidak dikasih pilihan berkreasi medianya. Sudah ada medianya namanya underscore post. Tidak bisa kita ganggu gugat. Paham? Paham ya? Ada medianya di sini namanya Post. tidak bisa kita ganggu gugat ini. Pokoknya hak vetonya ini Amerika. Itu tidak bisa ganti. Sama dengan tadi waktu yang ini bawa data masuk ke sini, di sini ada medianya yang tidak bisa kita ganggu gugat. Medianya apa tadi? Yang ada di dalam sini. Andai kata ada data mau dibawa masuk ke sini, data. Jadi tidak bisa kita ganggu gugat. Paham? Oke, jadi informasi yang dari sini kita mau kirim ke sini akan ditampung oleh media yang namanya Post. nanti isinya lagi post diserahkan masuk ke sini ke model sampai dia di mangkok. Tinggal ditambah kuah, nikmati. Paham? Dapat alurnya? Dapat ya? Oke. Thank you, dapat. Nah, berdasarkan ini kita set satu-satu dulu. Jadi dikontrol mahasiswa harus bikin satu metode namanya public function apa tadi? Input. Saya kasih keterangan maksudnya biasa kan kalau saya sih saran saya udah kasih keterangan yang miring-miring begini itu kan keterangan kalau gitu, maksudnya not bikin miring-miring bisa kontrol garis miring lagi hilang, kontrol garis miring tambah kontrol garis miring hilang. Nah, ini tidak ada pengulangan, tidak syarat ulang, mahal. Menampilkan halaman input mahasiswa. Tampilkan view, nama viewnya ada di folder mahasiswa. Nama filenya tadi yang saya desain adalah mahasiswa. Oh ini sorry, tampilkan view. Ini tugasnya dia. Berarti saya harus punya satu file view namanya adanya di folder Mahasiswa. Kita tahu nanti filenya di arrange di praktikum berikutnya di jangan acak sana sini. Mahasiswa input. Lagi-lagi ambil dari halaman kosong. Ambil dari halaman kosong. Copy. Tes harusnya sudah bisa jalan. Mahasiswa metode input. Ya, oke. Saya benahi dulu yang mahasiswa inputnya ini.
Kebetulan yang saya mau input di sana ada nama, tanggal lahir, alamat, dan deskripsi tentang mahasiswa yang datang. Oke. Sambil saya memperkenalkan beberapa elemen yang baru yang mungkin kalian tidak pernah ketemu. Tetap ketemu di kontennya. Ada satu yang saya dapat kebetulan di template-nya, ini div-nya yang ini div-nya, ini div-nya di template-nya, nah taruh di sini, terus di sini bikin row dan seterusnya. Jangan, kasih turun saja ini karena ini kan kontainer isinya barang. Nah, mungkin ada lihat, pas di sini deh page content, nah di sini dia bikin row, padahal ada medianya di sini. Paham? Saya lupa namanya. Ada saya Pak. Dan di semua view-nya begitu. Harusnya lu tinggal kasih turun dulu ini. Di sini kita bikin naik. Paham ya? Nah, tetap standarnya. Apa dulu pertama kita buat? Bikin dulu row. Terus bikin satu kolom saja. Terus apa lagi? Bikin kartunya. Masih ada saya dapat kemarin, dia bikin kartu cocok, dia bikin karpet tidaknya, terus di dalamnya kepalanya ada simpan di situ, body dengan kakinya di dalam kepala ada simpan seperti mati di dalam kartu ini, di kepala di dalamnya ada badan dan ada kaki di dalam situ. Saya tuh masa iya sih kita tidak bisa teliti untuk urusan penempatan ini, toh? Saya ini dia tidak paham ya kali maksudnya, atau dia ceroboh. Bapak view-nya begitu ya. Ya, kalau satu ji boleh lah mungkin mengantuk kita, tapi ketika empat-empatnya header. Nah itu kemarin di sini di card headernya dia bikin card body. Ada juga yang bikin begini card body. Nah, kasih begini. Harusnya kan tulisannya card body. Ini nanti segini ke, tidak ketemu itu, paham? Dia bikin namakan begini, kar tanpa spasi body. Padahal kayak dia aturannya mintanya seperti itu. Tidak saya sebut namanya. Tidak tahu. Oh saya ini salah. Pas sudah paham, Pak, saya begitu gara-gara Bobi dari teman begitu, jadi begitu juga. Berikutnya kan. Ya, card body. Oke, sebabnya card body, bikin card, footer. Oke, jadilah strukturnya card. Kita cek apakah betul sudah jadi. Sip. Oke deh, jadi di atasnya kita bikin di headernya. Kasih saja heading 3. Itu mahasiswa. Oke. Ini deh kalau bikin elemen tidak usah memang itu begini. Harus bertemu. Jadi langsung saja nama elemennya A3. Pasti tanya aku bilang mau kau bikin seperti itu sana. Bilang iya mau kau bikin itu. Langsung saja enter. Tuh. Oke. Daripada diketik satu-satu. Nah, dan lupa ditutup lagi. Akhirnya dari atas ke bawah. A3 semua. Tinggi semua. Input mahasiswa. Kalau mau dari aplikasi kan tinggal di save, dia rapikan diri. Oke, input yang saya mau buat di sana ada terkait dengan nama, tanggal lahir, alamat, dan deskripsi. Oke, kita bikin dulu. Form. Oke, saya mau kasih samping-samping. Tadi samping-samping maksudnya nama tanpa isi. Jadi bukan atas bawah ya. Oke, berarti grupnya harus dalam konteks. Oke, terus labelnya kelas lebarnya mungkin cukup 3 deh. Nama mahasiswa. Oke, terus berikutnya adalah elemen inputnya. Ada harus dibungkus nih. Ada samping-samping. Dibungkus dengan kolom. Ini masih ada 3, nama mungkin 6 cukup deh.
nanti kasih put. Di dalamnya di sini adalah elemen input. Input kasih memang kelas form control, tambahin lagi kelasnya yang lebih kecil, form control SM. Oke, langsung 2 kelas. Yang ini saya tutup ya, supaya luas area kerja saya. Tinggal kontrol B, kontrol berapa, kontrol berapa, kontrol berapa, kontrol berapa, kontrol berapa. Oke, satu grup sudah selesai. Coba deh, tes. Ayo Pak, tidak sampai. Kenapa bisa tidak sampai? Ini sampai gitu. Hah? Enggak. Ini 3. Call ya. Terus berikutnya untuk tanggal. Tinggal saya copy ini. Tanggal lahir, ya, tanggal lahir ya. Oke, tanggal lahir. Copy lagi. Tanggal lahir. Oke, ini tidak usah panjang-panjang, jadi cukup 2 kayaknya. 2 tes. Nanti kita atur jaraknya antara atas bawah ini. Tanggal ini bagusnya kita ganti tipenya input, kasih date. Supaya asik ada pilih yang begininya. Nah, itu jadi elemen input. Kalau diganti number, lain lagi kalau number. Itu. Ternyata main-main itu di tipe apa tadi? Date. Bukan tipe date nah. Date. Terus berikutnya yang ketiga adalah alamat. Oke, alamat. Copy lagi nih. Kasih alamat. Nah, ini gue mau panjang-panjang. Di atas sudah ada 3, berarti masih ada sisa 9. Oke. Tapi jangan date. Tetap teks. Ya, bolehlah. Terus berikutnya adalah tadi deskripsi. Oke, deskripsi kita copy lagi. Deskripsi. Coba tes. Saya pengen deskripsinya yang bisa lebih dari 1 baris. Coba panjang di situ toh. Contohnya kan kayak begini kan, ini kan panjang ini. Panjang sebenarnya nih. Saya edit. Nah, itu kan mahasiswa. Ini kan panjang. Kita ganti medianya yang panjang, bisa panjang itu. Maksudnya media yang begini, yang lebar begini tempat mengetiknya. Ini lebar begini. Nah, itu bukan elemen input namanya. Itu namanya adalah elemen text area. Nah, saya tidak mau pakai elemen input, tapi namanya elemen text area. Ini text area. Tinggal hapus saja dulu name dan ID. Tinggal kasih kelas form control. Nah, itu namanya text area. Kita bisa enter dalam ini text area. Bisa dikasih tinggi text areanya. Oke, atur saja row. Saya mau 10 baris tingginya. Oke, udah tinggi. 3 aja. Oke. Atur jaraknya ini. Bagaimana cari atur jaraknya? Dasar mau pakai MT, mau pakai MB. Nah, dasar. Nah, ini saya pakai MB dulu. Yang di atas ini tendang ke bawah, ini lagi tendang ke bawah, ini tendang ke bawah. Itu deh. Oke, MB 2 aja cukup. 2 cukup.
di bawahnya di sini kita bikin tombol simpannya. Di kakinya kita simpan tombol simpan. Nah, di sini. Nah, tombol simpan itu namanya adalah button. Di antaranya tulisan button ini ada simpan. Tinggal dipencet, kasih plus BTN anu. Yang kita kerjakan tadi itu adalah kita sudah selesaikan sesi yang pertama itu. Katanya ada 2 sesi ya. Sesi keduanya itu adalah ketika kita klik tombol Simpan. Katanya data ini ketika kita klik tombol simpan, datanya tetap kita mau kirim ke kontrol mahasiswa. Nanti di sana ada medianya namanya Pak Pos. Paham? Tapi itu tadi paham tadi? Nggak ribet ya tadi? Nah jadi yang tadi itu cuma urusan urusan di sini, menata di sini, toh? Oke, nah sekarang ada aturan main yang harus dipenuhi lewat sini supaya ini bisa mengirim data ke sini. Ada diatur di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 1 ada 5 pasal supaya ini bisa mengirim data ke sini. Paham? Masih ingat kemarin istilah saya kalau ini dibungkus kayak begini? Masih ingat? Masih ingat? Kalau saya pakai istilah ini harus dibungkus. Masih ingat tak? Hah? Nggak ingat lagi? Ini tes area sekarang siapa yang bungkus? Nah, itu dibungkus ini. Paham? Nah, itu istilah saya dibungkus. Bungkus bro, bungkus. Nah, sekarang ini ada katanya syarat yang harus dipenuhi ini supaya dia bisa mengirim data. Paham? Paham ya? Ada syarat. Ingat, kalau saya klik sekarang ini, saya klik sekarang ini, ada nggak perubahan sesi? Ada nih? Paham? Ada syarat supaya dia bisa menjadi sesi. Oke. Yang pertama, ini biasa pasti kalau dia pasti bertanyakan apa syarat ini. Yang pertama, semua elemen input, pokoknya semua data yang kita mau kirim, harus dibungkus oleh elemen namanya elemen form. Jadi semua katanya elemen ini tempat data yang kita mengirim beserta tombol simpannya, serta tombol simpan atau submit, tombol submit. Nah, biar orang yang baru belajar bahasa Inggris submit Pak, submit. Oh ya, oke. Harus dibungkus oleh satu elemen namanya elemen form. Jadi, tapi bukan berarti begini deh. Bukan ini dibungkus form, ini dibungkus form, ini dibungkus, tapi semuanya dalam satu kesatuan. Dibungkus oleh satu form. Oke. Kemudian yang kedua, pada elemen form atribut actionnya diisi dengan alamat tujuan pengiriman data. Maksudnya itu datanya katanya mau dikirim ke kontrol mana, metode apa. Paham? Kemudian yang ketiga, di elemen form itu ada lagi atribut metodenya diisi dengan pos. Form itu bayangkan formulir. Form itu kan formulir sebenarnya. Ini kan isinya formulir mau dipindahkan ke sana paham? Ada dua katanya caranya untuk pindah ini ke sini. Itu orang kita suruh ambil ke sini atau ini formulirnya dibawa ke sini. Paham?
Yang kita mau pakai adalah formulirnya yang dibawa ke sana, bukan orang kontrolnya disuruh mengambil data ke sini. Makanya kita pakai namanya metode POS. Paham? Paham sampai sini? Ya. Oke. Terus berikutnya, semua elemen input data harus memiliki atribut name. Jadi harus ada atribut name. Yang kelima, tombol simpan harus bertipe atribut tipe adalah submit, yaitu tombol ada tipenya. Kalau tadi kan elemen input ada tipenya, bisa pakai data, bisa pakai teks, bisa pakai number. Oke, aneh. Ini syarat yang harus dipenuhi oleh ini supaya dia bisa mengirim data ke sini. 1, 2, 3, 4, 5 ini wajib dipenuhi. Kapan ada yang tidak terpenuhi salah satunya tidak bisa dipenuhi. Paham? Paham ya? Mengir? Oke. Kita mulai satu persatu. Katanya semua tadi itu harus ada dalam satu bungkusan namanya elemen form. Kalau saya mulai di sini formnya, terus saya berakhir di sini, berarti yang saya bungkus form cuma yang ini. Lama-lama katanya harus semua, dan dia berada dalam satu bungkusan, bukan berarti ini ada bungkusnya, ini ada harus ada dalam satu. Paham? Berarti tidak tepat kalau di sini Ya. Kalau saya mulai dari sini, yang card header, yang card ini, yang card body yang saya bungkus, ini saya bungkus ini, saya mulai dari sini sampai dengan di sini, sudah masuk semua enggak? Belum. Apa yang tidak masuk? Tombol simpannya yang tidak masuk. Paham? Oke. Geser ke atas satu tingkat. Kira-kira kalau cardnya yang saya bungkus, cardnya yang saya bungkus ini cardnya masuk semua nih? Masuk. Oke, kalau begitu cardnya yang kita bungkus supaya masuk semua Ki. Mengerti? Ya. Oke, saya bikin sini namanya elemen Form. form. Nah, tutupnya, nah, sampai di sini kubungkus dengan oke. Jadi mulai dari kaki kita bungkus. Mau di atasnya? Boleh. Yang penting jangan dari sini nah. Mulai dari sini form sampai terakhir. Keterlaluan. Oke, sampai situ paham? Paham ya? Oke, terus jadi syarat pertama tadi sudah kita penuhi. Syarat kedua, elemen form itu ada katanya atribut actionnya. Ini atribut action diisi dengan alamat tujuannya. Tadi data kita mau kirim ke kontrol mahasiswa metode Metode proses proses input nih. Nah, saya tulis ini mahasiswa proses input. Tapi lagi-lagi dapat harus jelas HTTP dan seterusnya yang base URL-nya. Berarti base URL-nya variabelnya betul. Minta tolong tapi PHP kasih di sini aplikasi. Terima kasih PHP garis miring. Kamu itu. Oke. Dan syarat yang kedua sudah kita penuhi. Syarat yang ketiga, di elemen form ada katanya atribut namanya method diisi dengan post. Ini kan ada yang satu atributnya namanya atribut action. Nah, ambil satu katanya method diisi dengan post. Post maksudnya formulirnya yang dikirim ke sana. Jadi kalau ada lagi satu namanya metode get, kontrolnya yang disuruh ke sini mengambil di formulir namanya metode get. Paham? Jadi kita pakai metode post. Terus berikutnya lagi semua elemen
ini. Pokoknya data-data yang kita mau kirim ke sana, elemen-elemen yang mengandung data yang akan kita kirim harus memiliki name. Name, oke. Jadi ada berapa di sini yang harus kita kasih name? 4. 1, 2, 3, 4. Kalau tidak mau jadi kirim, maksudnya Pak deskripsi tidak dikirim. Oke, jangan dikasih nama dia. Paham? Ngerti ya? Iya, Pak. Bisa Pak, nama Pak, bukan tidak mau tidak butuh di nama di sana, ada di tampilan jadi sini. Nah, jangan dikasih nama. Paham? Yang ada di namanya yang bisa ikut. Kalau tidak ada namanya berarti dia masih di bawah 17 tahun, tidak boleh ikut. Tidak ada di namamu. Masih mau dihakika dulu. Waduh. Paham? Paham ini? Iya. Oke, kita mulai mengatur namanya. Jadi ada atribut name. Satu. Mulai yang elemen input ini kan tempat mengetik data aja ini. Nah, ini katanya kita harus kasih name. Namanya apa bagus ini, Dik? Apa namanya bagus? Jadi, nama. Yang ini juga saya kasih name, tanggal. Oke. Tapi nanti jangan kau bagi-bagi itu kau nah. Ini alamat lagi. Name, alamat. Alamat. Oke. Teks areanya juga. Teks areanya di sini kita kasih. Name. Des. Gitu saja. Des. Oke. Ini artinya dikasih name. Saran saya nanti silakan kasih name yang bagus. Saya jujur kebiasaan saya kalau bikin aplikasi project pasti namanya ini saya sesuaikan dengan nama kolom tujuannya, bilang mau aku taruh di sini. Saya kasih nama ada seperti. Cuma saya tidak biasakan dulu begitu dalam hal mengajar. Jangan sampai kau berpersepsi bilang harus sama dengan di sini di tabel. Itu yang saya takutkan. Paham? Tapi kalau kebiasaan saya pasti di sini saya kasih nama mahasiswa itu untuk membantu saya. Ini sebentar mau kemana ini barang nih? Paham? Tapi tidak begitu. Saya tidak biasakan dulu begitu pada saat mengajar. Takutnya kalian punya persepsi yang berbeda. Itu yang saya hindari. Tapi kalau kebiasaan saya pasti saya kasih begitu gitu, supaya untuk memudahkan saya kalau besok lusa saya maintain. Aman? Enak bikin seperti begini. Pegang satu perusahaan. Nah, Pak, bisa ditambahkan fitur begini? Oh boleh. Kita ketemu di warkop dulu ya. Oke. Berapa tambahannya? Ngasih tuh. Pak bisa cukup kalau 2 juta. Susah hanya. Padahal 1 malam itu dia kerja tuh. Tapi saya biasa teknik saya begitu. Bisa tidak tambah 500? Tambah 500. Sebentar 500 saya kasih kembali ke dia, ke yang orang dalamnya. Ambil kawan, aku pergi belanja. Asik kalau begitu tuh. Itu namanya menjaga hubungan. Kita kasih tenda kembali. Supaya besok-besok rajin diminta, Pak bisa lagi ada tambahan fitur begini. Padahal pasti mau lagi lindi ini. Loh, dia mau lindi sebenarnya. Alhamdulillah sekarang ada beberapa yang saya pegang. Lumayan. Oke, lanjut. Jadi sudah kita penuhi yang ini. Berikutnya katanya yang tombol simpan ada atribut tipenya harus bernilai submit. Nah, yang simpan tadi nih. Ini nih simpan nomor. Nah, ada namanya type. Tipenya harus submit. Tipe tombol ini untuk button ya. Button ini tipe tombol ini ada submit. Ada juga namanya ya tipe button. Nah, coba kalau tipe button kira-kira efeknya begini, tipe button. Tik. Kalau saya klik ini, tuh tidak ngefek. Kalau saya ada juga tipe begini, betul. Reset. Reset itu maksudnya begini. Coba saya isi ya. Titik 10 2000 apa ya? Mau gue lah. Terus saya klik ini. Ini tipenya apa tadi? Reset. Kosongkan ulang. Nah reset itu namanya di reset. Nah, tadi katanya tadi tipenya harus submit supaya ini bisa mengirim data ke sini. Makanya tipenya harus submit.
tipe submit. Terus kalau tidak ada seperti begini ya, tidak ada penjelasannya, otomatis dianggap submit. Paham? Kalau tidak dijelaskan kita bilang apa tipenya, otomatis dianggap Submit. submit. Apalagi kalau ada penjelasannya. Paham? Berarti sampai sini? Oke. Data ini tadi yang kita miliki dari mau dikirim ke kontrol mahasiswa, proses. Post. Di sana ada media yang menampung namanya Post. Oke, berarti di kontrol mahasiswa harus ada metode begini lagi nih. Ya. Kontrol mahasiswa. Ini ada lagi satu metode itu namanya public function proses input. Oke, proses input. Ini otomatis ada medianya namanya post. Berarti isi media postnya itu bisa kita intip nih. Paham? Iya. Coba kita intip. Cetak file. Lihat ke isinya post. Post. Tapi ingat, post ini huruf besar semua loh ya. Bukan huruf kecil. Harus huruf besar semua. Ada dolar, garis bawah, P, O, S, T, huruf besar semua. Ini media yang otomatis. Coba kita lihat apa isinya post. Saya refresh dulu sih. Oke. Mahasiswa anu tanggal lahir tanggal 10 bulan 02 2025. Alamat Jalan Buntu nomor 1. Deskripsi mahasiswa paling anu. Ini kita kirim. Waktu kita simpan ini, dia akan kirim ke mahasiswa proses input. Dia didefinisikan tadi di sini nih bahwa akan dikirim ke mahasiswa. Di mana tadi tuh? Diatur. Ada di actionnya form di sini yang mengatakan bahwa nanti itu isinya formulir kirim ke sini nah, dengan cara metode Post. ini, Pak. Kita kirim. Sip. Nah, inilah isinya tadi post yang kita cetak file. Paham? Ini isinya media post yang ini. Ini isinya media post. Yang informasi yang Anda dapat dari sini ke sini. Tadi sempat kita cetak file si post tadi dan lihat ke intip apa isinya di post. Ini isinya post. Paham? Kalau kalian alamati isinya post, berapa indeksnya post? Ada? 4. Ada berapa indeksnya? 41? Alamat. 2. Dari mana itu? Anu nama, anu tanggal, anu alam, anu des. Dari mana itu asal itu? Hah? Emang kosong. Dari mana itu anu nama? Hah? Halaman di halaman itu di sana di mana kita atur? Itu adalah name-name yang tadi di. Itu kan name-nya tadi, elemen-elemen ini. Jadi ini adalah name-nya elemen tadi yang kita atur. Paham? Paham sampai sini? Kalau yang ini ya itulah yang kita ketik tadi di halaman itu. Oh iya. Jelas? Oke. Berikutnya tadi alurnya data yang isinya fungsi ini kita mau bawa masuk ke sini lagi. Paham? Sampai di sini ada medianya kita sebut dengan Mangkok. Oke, kita bawa dulu ke sana. Jadi kita bikin lagi di metodenya, di modelnya mahasiswa nih. Ada lagi satu metode di sana nih. Namanya metode Proses insert. kebaca di belakang proses insertnya. Kalau saya di sini tuh itu. Tadi di sini jelas sih? Iya. Tidak. Ayo ini. Yang punya tanggung jawab itu tuh yang ambil LCD. Tuh. Jelas sih Pak. Hah? Nah, ini yang itu. Oke, anggap saja jelas. Di Aduh. daripada lama. Oke. Berarti di model mahasiswa tadi nih. Iya. Di model mahasiswa kita mau tambah satu metode namanya Proses insert. proses insert. MDL mahasiswa, model mahasiswa. Nah, ini kita mau tambah ini saya perkecil biar supaya tidak banyak bahas kuliah. Si perkecil supaya tidak banyak. Kamu bisa dikit-dikit. Iya Pak. Nah, supaya tidak ada itu rumah tangga tuh. Iya Pak. Apa tadi? Publik
Instruction. Function apa tadi? Proses. Proses Insert. insert. Yang ini katanya ada medianya namanya. Di mana ditulis itu mangkoknya? Di dalamnya. Di sini kita tulis nih. Iya. Nah, itu media-media yang mana? Taruh di dalam sini. Namanya Mangkok. Oke, mangkok. Oke. Bang, ada ini? Iya. Oke, coba di sini kita cetak var lagi isinya mangkok, Dik. Cetak var mangkok. Oke, coba kita cetak var di sini isinya mangkok. Nah, tapi supaya sampai ke sana kita pakai modelnya di sini dulu, Dik. Kita kirim data ke sana. This gunakan model, nama modelnya MDL. Mahasiswa. Nah, kalau pakai metode tadi proses insert, terus dikasih makanan. Mangkok. Apa? Pos, Dik. Iya. Oh. Kan pos yang kita mau kirim. Jadi, nah, di sini ambil itu pos. Ada mana nih? Ada mana nih itu isinya pos? Oh, itu. Paham? Iya. Oke, coba deh kita tes. Kita tes. Tes. Kiri syarat. Ya. Inu. Tadi kan anu, sekarang ini. 10, 25. Oke. Alamat tidak jelas. Anu mahasiswa begitu. Oke. Simpan. Tadi saya 2 kali cetak var nih. Iya. 1 saya cetak var di mana? Di Di kontrol. Yang saya cetak var adalah apa saya cetak var tadi di kontrol? Proses input. Apa yang cetak var tadi di kontrol? Pos. Terus di model cetak var lagi nih. Iya. Yang saya cetak var adalah isinya mangkok. Harusnya duanya sama nih. Iya. Oke. Ini cetak varnya tadi pos. Ini cetak varnya mangkok. Sama aja isinya. Paham? Oke. Nah, berikutnya isinya di mangkok ini yang di sini yang kita bawa masuk ke database. Minta tolong bantuannya si Resti ini. Iya. Paham? Jelas nih? Iya. Nah, tadi kan ya kemarin kan ada mantra-mantranya ini Resti kalau mau ambil data di sini nih. Apa mantra-mantranya itu? Kalau mau ambil data disuruh ambil data di sini. Apa mantra-mantranya? Select, itu mantra-mantranya. Select. Paham? Nah, ada juga mantra-mantranya untuk memasukkan data ke sini. Paham? Iya. Ada mantra-mantranya tuh. Nah, mantra-mantranya. Ya kan kemarin mengambil data mantra-mantranya adalah select, bla bla bla. Nah, oke. Sekarang bagaimana mantra memasukkan data? Atau syntax insert data ke tablet. Polanya begini. Dik. Polanya. Insert into. Jangan pakai insert siang, insert sore, insert malam. Nah, Waduh. insert intro, terus sebut apa nama tabelnya yang mau diisi. Terus berikutnya kolom 1, kolom 2, kolom X. Sebut katanya kolom-kolom apa yang mau diisi. Paham? Kan bisa saja kita menambah data. Apa saya mau tambahin datanya di sini, tapi kolom ini jadi dengan kolom ini. Paham? Nah, sekarang kan semua kolom kita mau isi. Jadi sebut semua kolom-kolomnya. Terus berikutnya adalah values. Values ini nilai kolom 1, koma. Nilai kolom 2. Terus nilai kolom X. Nah, itu dia polanya menginsert data. Simpel ya. Ini SQL yang paling simpel dibandingkan dengan select itu select ada join ini, left join, right join. Nah, biasa begini. Simpel kan? Iya. Oke, sekarang tabel saya yang saya mau insert ini. Bantu saya bagaimana mendesain sintaksnya. Jadi nama tabelku mana tadi? Ini kolom-kolom
saya dulu desain insertnya dulu. Bagaimana? Insert into mahasiswa. Terus sebut nama kolomnya. ID kan kita abaikan dari awal kan. ID itu tidak pernah loh. Karena Otomatis. auto increment. Nah, kalau tidak auto incrementmu pasti bermasalah di sini di insertnya. Nah, pasti akan bermasalah gitu. Kalau dia tidak auto, pasti menangis. Ibu dulu saya tidak diisi kak. Saya bersuruh ke tidak otomatis. Paham? Lanjut. Apa di sini? Mahasiswa. Nama mahasiswa. Dari mana ini nama mahasiswa? Ini nama kolom yang ada di dalam tablet. Andi? Kolom. Terus berikutnya. Akhir. Berikutnya. Alamat. Berikutnya. Deskripsi. Oke. Terus. Values. Nah, itu. Paham? Oke. Saya bikin dulu. Kalau saya mau isi namanya si Anu, berarti kan satu begini. Anu. Tanggal lahir dia tata tulisnya harus tahun dulu baru bulan 2025. Nomor 1 31. Terus alamat Jalan Anu. Deskripsi mahasiswa Anu. Kamu itu? Paham nih? Cocok? Coba saya eksekusi coba ini dik. Coba saya eksekusi ini. Saya eksekusi dari di mana lagi? Di sini. Saya eksekusi di sini coba. Cek. Coba saya insert. Go. Satu baris ditambahkan boros ya, ros. Itu ada di bawah. Wow. Paham? Oke. Kita copy ini. Kita copy ini. Saya mau masukkan di sini mantra-mantranya tadi model karena modelnya bekerja. Oke, saya tutup cetak parnya nih. Oke, saya kontrol garis miring, muncul lagi, Ya, apa tadi sintaksnya? Bikin variabel x. Ini tadi insert into dan seterusnya. Kalau begini kan pasti selalu insert di nama adalah Anu, alamat ini. Saya pakai variabel di sini. Saya kasih di sini A. Ini saya kasih di sini adalah B. Di sini saya kasih adalah C. Di sini saya kasih B. Tidak harus A, B, C, D juga, dik. Paham? Nah, nanti sebentar kita jelaskan apa itu A, apa itu B, apa itu C, apa itu D. Namanya mengisi parameter. Nah, kita suruh dulu temannya ini namanya Upin. Di Upin tetap isi SQL, minta tolong laksanakan sebentar ini perintah. Gitu. Paham? Ternyata di dalam perintah di sini ada A, B, C, D. Nah, kita jelaskan Upin, A itu maksud gue Anu loh. Di Upin isi parameter. Bro, A itu maksud saya Anu. Nah, kita lihat apa isinya A? Isinya A. Ini kan isinya apa ini? Mangkok ini? Berapa indeksnya mangkok? 4. Saya mau ambil katanya itu A, ambil kode dari mangkok, indeks nama. Jadi katanya A itu ini adalah ambil kode dari mangkok, indeks anu nama. Nah, paham? Paham sampai ini? Nah, terus berikutnya B itu adalah ambil kode dari mangkok, indeks tanggal. Oke. Sorry. Indeks itu pakai tanda petik. Oke.
Terus C itu ambil lagi dari mangkok, indeks, Alamat. alamat. Terus ini ambil dari mangkok, si D ini Des. ketika sudah dijelaskan, kalau kemarin kan mengambil data pasti endingnya adalah ambil banyak baris ambil ini. Kalau ini disuruh nih dipukul nih, laksanakan. Caranya begini. Dis, Upin minta tolong jalankan ini tadi, itu pekerjaan. Jalankan skillnya. Paham? Ada data nggak dari sini kita bawa ke sini? Tidak ada, jadi Tidak. makanya tidak perlu ada itu. Paham nih? Kan tidak aja boleh kembalikan. Iya. Jelas? Oke, kita tes. Kita tes. Tadi tidak ada yang cetak kuarnya ini? Kita sudah link tadi cetak kuarnya. Baik. Terus saya isi lagi nama mahasiswanya Inu. Nah, agak keren kan? Siti Inu, ini sama aja. Siti Inu, tanggal 10 bulan 9 2014. Alamat Monconglu. Boy. Itu bacanya tuh? Iya, Pak. Aja nama Monconglu. Monconglu. Nomor 100. Oke. Deskripsi mahasiswa paling rajin hadir, Masya Allah. tapi paling malas submit Tugas. tugas. Gitu. Oke. Sifat indikatornya, data saya harusnya sudah masuk di dalam tabel sini nanti nih. Ini kan indikatornya, ini kan tujuannya. Sifat. Oke. Iya kan, itu tujuannya tadi itu. Kita cek datanya. Apakah dia sudah masuk? Siti Inu. Paham? Oke. Cuma yang terakhir ini, Pak jangan begini. Kamu itu kan? Iya. Paling tidak ada sesuatu deh yang tampil di sini. Nah, ngerti ya? Paling tidak yang muncul goreng. Atau mungkin ini yang kita tampilkan langsung kembali ke sini, langsung muncul yang ini. Paham? Ngerti nih? Iya. Oke, berarti paling tidak setelah tadi disuruh tadi ini apa tadi? Ini kan dikontrol yang tadi kan. Setelah disuruh di sini mode, dibawanya di sini, dibawanya di sini. Ini tugasnya adalah ganti URL, kasih ke sini URL-nya. Paham? Oke, nah kasih kembali URL-nya, kasih ke sini. Nah, caranya kontrol mengganti URL di atas begini. Header. Nah, ini di atas kan daerah header ini. Header. Nah, begini. Location. Nah, itu begini. Minta tolong itu headernya, lokasinya. Ya, header itu maksudnya ini kan daerah atas header. Dua baris ini header, ini header, ini header. Ini adalah daerah location. Paham? Browser itu kan ini header, yang di bawah ini body. Di atas adalah header, ini header title, ini header lokasi. Nah, makanya dia bilang tadi header lokasinya dan tinggal begini. Paham? Oke. Nah, ingat yang ini kemarin sampai sini apa ini? Basic rally tadi? Oke, mudah-mudahan masih ingat yang kemarin. Sambung menyambung dari Sabang sampai Iskandar. Toh? Nah, kamu ini sambung dengan aplikasi, sambung lagi dengan tulisan begini. Ada yang bagaimana di? Paham? Jelas? Jelas sampai ini? Iya. Coba tes. Tes masih sama tadi? Input nih. Input. Oke. Abdul itu. Oke. 10, 20, 15. Oke. Ini dekat Monconglu.
tidak ada di dirinya, toh tidak tahu ini. Oke, simpan. Setelah disimpan, datanya dikirim ke sini, terus dia serahkan ke sini. Setelah dia serahkan ke sini, ini dia ganti header, di supaya tidak blank seperti tadi. Simpan, sip. Nah, kembali ke sini. Ada di bawah itu. Paham? Ngerti sampai sini? Nah, jadi kontrol di sini, lihat di sini, ini tampil di sini karena dialihkan di sini. Nah, bukan proses simpannya yang menyebabkan tampil yang ini. Jadi, dah paham ini? Jelas? Dia punya tugas ya 4 referensi, mainin seperti begitu. Tuh, kamu punya tadi tuh? Iya. 4 referensi. Salah saya ini, buat saya rangka. Kalau jadi satu, jangan kopi yang sudah jadi untuk modifikasi. Jadi satu, ulangi lagi, mulai dari awal putih. Kapan lu copy kesalahanmu akan itu terus tidak terkoreksi. Ini persoalan kebiasaannya ini. Oke, yang baru tadi yang mana? Ini jadi ini alurnya, batang dulunya, bagian yang progresnya. Yang baru tadi di mana ya? Yang baru dapat. Di view tadi kan, yang baru di view tadi adalah urusan yang ini tadi di view di ini nih, yang 5 sila ini toh. Dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 1 sampai pasal 5. Nah, ini. Terus insert kayaknya tidak ribet-ribet amat untuk diingat. Apa lagi? Atau sendiri deh. Udah kita bilang apa yang mana tadi? Ini nah. Model juga tidak baru-baru amat. Nah, ini yang baru kita ketemu. Ini adalah proses untuk mengeksekusi sintaks yang ini. Kalau kau sudah suruh jalankan di sini, baru kau tadi kasih penjelasan ini, pasti nama mereka, bos, kenapa kau suruh jalankan baru kau tidak jelaskan apa itu apa b a c. Nama mereka juga. Oke, silakan, baikkan.